Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini di sini saya ingin membagikan materi pegas. Ini untuk tugas besar elemen mesin 1. Ya, langsung aja ya. Saya ingin membagikan materinya. Nah, di sini di slide ini kalau emang yang belum tahu kalau emang ada yang belum tahu gambar pegas, ini gambarnya. Kalau kalian kan taunya hanya semacam per, tapi di dalam mesin itu namanya pegas. Dan ini arti pegas nih. Pegas adalah elemen mesin fleksibel yang digunakan untuk mengerahkan gaya atau torsi dan pada saat yang sama untuk menyimpan energi. Gaya tersebut dapat berupa dorongan atau tarikan linier atau dapat pula berbentuk radial. Bekerja sama dengan melingkari gulungan gambar. Torsi dapat digunakan untuk menghasilkan rotasi, misalnya untuk menutup pintu di lemari atau untuk memberikan kekuatan penyeimbang untuk elemen mesin berputar pada engsel. Ini fungsi pegas. Fungsi pegas itu dapat berfungsi sebagai pelunak, tumbukan, atau kejutan seperti pegas kendaraan. Nah, ini yang saya lihat di gambar sebelah kiri adalah pegas kendaraan. Saya ambil gambarnya pegas kendaraan ya, sebagai penyimpan energi seperti pada jam untuk mengukur seperti timbangan dan lain-lain. Jenis-jenis pegas. Yang A adalah pegas tekan atau kompresi, yang B pegas tarik, yang C pegas puntir, yang D pegas polut, yang E itu pegas daun, yang F itu pegas piring, yang G itu pegas cincin, yang H itu pegas torsi atau batang puntir. Lanjut, pegas ulir. Saya mengambil materinya pegas ulir ya. Kalau kebanyakan materi ya kebanyakan slide juga sih. Pegas ulir yaitu pegas koil. Pada saat pemegasan, batang pegas koil menerima beban puntir dan lengkung. Ini gambar yang di sebelah kanan adalah pegas ulir. Sifat-sifatnya: langkah pemegasan panjang, tidak dapat meredam getaran sendiri, tidak dapat menerima gaya horizontal atau lengan. Energi beban yang diabsorpsi lebih besar daripada pegas daun. Dapat dibuat pegas lembut. Lanjut aja. Ya, perencanaan pegas ulir. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pegas ulir yaitu besarnya landutan atau defleksi yang diizinkan, besarnya energi yang akan diserap, apakah kekerasan pegasakan dibuat tetap atau bertambah dengan besarnya beban, berapa besar ruangan yang dapat disediakan, bagaimana corak beban, berat, sedang atau ringan, dengan kejutan atau tanpa kejutan, lingkungan kerjanya korosif, temperatur tinggi, dan lain-lain. Nah, yang di bawah ini adalah gambarnya free length, compressed length, dan compressed solid. Lanjut aja. Ini rumus-rumusnya ya. Solid length atau panjang kerapatan pegas LSN dikali D, di mana N jumlah lilitan, D diameter kawat, dan free length panjang kebebasan pegas, free length solid length plus tekanan max plus kelonggaran di antara lilitan, LF N kali D per max tambah N dalam kurung tambah N min 1 tutup kurung kali 0,1. Indeks pegas C sama dengan D besar dibagi D kecil. D besar itu diameter rata-rata lilitan dan D kecil itu diameter kawat. Spring rate atau konstanta pegas. Konstanta pegas itu Kf kali delta nih. F itu beban,
Delta itu defleksi pegas, bagian ujung pegas ulir. Nah, ini bagian-bagiannya ya, ada 4 bagian tuh. Dari A itu plain ends, B itu squared ends yang berbentuk arsiran di kiri itu setengah lingkaran, itu yang gambar kedua squared ends, dan C itu ground ends yang berbentuk bulat. Yang D itu squared and ground ends. Ya, contoh perhitungannya nih, sebuah pegas, kita langsung masuk aja ke soalnya. Sebuah pegas ulir dibuat dari kawat berdiameter 6 mm dan garis tengah luar 7,5 cm, mempunyai tegangan geser 3.500 kg per cm kuadrat, dan modulus geser G 8,4 kali 10⁵ kg per cm kuadrat. Tentukan beban aksial yang dapat diterima pegas dan defleksi pegas dengan 1. Mengabaikan efek dari lingkungan, 2. Mempertimbangkan efek dari lingkungan. Maaf. Penyelesaiannya, diameter kawat D kecil 6 mm dan diubah nih menjadi cm, itu 6 mm dibagi 1000 menjadi 0,6 cm. Maaf ya, nih laptop saya agak error sih. Diameter luar pegas di besar O sama dengan 7,5 cm. Ini langsung masuk cm ya. Di situ kan ada bacaan garis tengah luar 7,5 cm. Diameter rata-rata pegasnya D besar sama dengan garis tengah luar dikurang dengan diameter kawat 7,5 dikurang 0,6 menjadi 6,9 cm. Tegangan gesernya sama dengan 3.500 kg per cm kuadrat. Modulus geser G sama dengan 8,4 kali 10⁵ kg per cm kuadrat. Ini baru memasuki tahap diketahui. F-nya itu beban aksial dan delta per N sama dengan defleksi per lilitan aktif. Ini nomor 1 nih, dengan mengabaikan efek dari lingkungan, kurvatur digunakan persamaan T sama dengan, maaf ya, ini agak sedikit error, T sama dengan F per D bagi 2 Pi per 16 TS D pangkat 3. F sama dengan 2 Pi kali T per S sama dengan dikali D pangkat 3 dibagi 16 dikali D besar. F sama dengan 2 Pi kali 3.500 kali 0,6 pangkat 3. 0,6 itu dapat dari yang diameter kawat D 6 mm ya. 16 kali 6,9 43 kg dengan menggunakan hubungan delta sama dengan 8 FD 3N per D4 pangkat 4 G. Delta N 8 PD pangkat 3 D4 G. Ini hasilnya langsung aja 1,038, dihitung aja langsung. Udah masuk tertera rumusnya juga sih. Dengan mempertimbangkan lingkungan, kita mengetahui bahwa indeks pegas C dengan D besar dibagi D 6,9 dibagi 0,6 sama dengan 11,5. Faktor tegangan dari wall K, ini yang masuk tahap nomor 2 ya. 4C-1 4C-4 plus 0,615 sama dengan C. K konstantannya ya sebesar ini, dihitung aja sih 1,123 dengan menggunakan rumus TS. Ini rumusnya dan hasilnya 38,3 kg dengan menggunakan hubungan. Ini rumusnya dan ini rumus juga. Nah, dimasukin angkanya 8,38,36,9 pangkat 3 0,6 pangkat 4 8,4 kali 10 pangkat 5 sampai dengan 0,9245 cm. Ya, cukup sekian ya dari materi pegas yang saya bagikan.